Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Ya Ustazah, ini pertanyaannya begini, karena temanya kan ini ya, temanya kontribusi muslimah dalam membangun peradaban Islam, di mana salah satunya itu adalah menuntut ilmu. Bagaimana ketika seorang muslimah itu mendapatkan dua pilihan, ya, dia kan sebagai ini muslimah ini sebagai tulang punggung, sementara dia juga mau menuntut ilmu. Pilihannya itu apakah dia mengurungkan niatnya untuk menuntut ilmu demi membiayai keluarganya atau bagaimana Ustazah? Itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua, ketika muslimah memilih untuk merantau menuntut ilmu dengan dua alasan, karena tempat yang dituju itu adalah sumber ilmunya, dan yang kedua lingkungannya tidak mendukung dengan ilmu yang dia ingin tuntut gitu. Nah, ingin dia cari gitu ya? Ya Ustazah. Jadi bagaimana kasih. begitukah? Baik Kak, jazakillah khair, barakallahu fiik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika seorang wanita akhirnya Allah takdirkan untuk menjadi tulang punggung, maka terimalah ketetapan Allah itu dengan baik, karena apa yang Allah telah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Dan ketika kita menerima takdir Allah dengan sepenuh hati, itu akan lebih menenangkan jiwa kita, gitulah. Kita akan menjadi seorang hamba yang lebih qanaah. Subhanallah. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana kalau seorang wanita itu ketika dia menjadi tulang punggung juga, tapi dia juga pengen menuntut ilmu, apa yang mesti didahulukan? Bisa berjalan bersamaan gitu ya. Yang penting dia nanti bisa membagi waktunya. Nah, ini nih. Nih, di antara yang harus kita pelajari juga teman-teman adalah manajemen waktu. Gitu lah, manajemen waktu tuh penting banget. Karena orang-orang sukses, gitu ya. Kalau kita lihat cerita-cerita mereka adalah orang-orang yang menghargai waktu. Jadi nanti diatur mana waktu untuk misalnya bekerja menjadi tulang punggung dan mana waktu untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai satunya akhirnya dikorbankan. Karena dua-duanya juga menjadi kewajiban. Ya, menuntut ilmu itu kewajiban dari Allah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilm faridatun ala kulli muslim, dan di sini juga masuk dengan kewajiban kepada seorang muslimah yang diperintahkan Allah untuk menuntut ilmu, dan juga dia menjadi tulang punggung, ya, jadi diatur waktunya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya seorang wanita muslimah ini ingin menuntut ilmu jauh gitu ya, dengan alasan karena tujuan yang ia tuju itu di situ misalnya ilmunya lebih banyak gitu, sumbernya di situ. Dan kalau di rumahnya misalnya di tempat tinggalnya itu ilmunya kurang mendukung gitu. Maka apa yang bisa dilakukan? Begini teman-teman, kita sebagai wanita muslimah itu tidak dilarang untuk menuntut ilmu. Bahkan kalau kita menuntut ilmu dari sumbernya itu jauh lebih baik. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita berangkat menuntut ilmu, ketika kita nih berangkatnya dari kampung halaman kita ke tempat tujuan, apalagi itu tujuannya jauh, maka perhatikan adab-adab bepergian. Walaupun itu menuntut ilmu, apa di antara adab yang diajarkan oleh agama kita yang mulia ini? Ketika kita akan pergi jauh gitu ya, maka bersafarlah dengan mahram kita. Cari mahram. Kenapa saya sering katakan demikian? Karena tujuan kita itu kan ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jangan rusak dengan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Sama orang mau nikah itu ibadah. Maka jangan rusak ya pernikahan itu dengan pacaran, ya. Dan subhanallah ya teman-teman, ketika seorang wanita muslimah ini dia akhirnya sudah sampai ke tempat tujuan di mana di situ banyak sumber ilmu, maka gunakan kesempatan ini dengan baik dan niatkan apa yang dicari itu kelak nanti akan diamalkan baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang yang ada di kampung halamannya, sehingga secara tidak langsung dia juga akhirnya bisa merubah peradaban gitu loh. Jadi kadang saya miris ya teman-teman, saya pernah menjadi seorang dosen di sebuah universitas di Yogyakarta, dan saya banyak juga berjumpa dengan anak-anak mahasiswi yang dari luar Jawa gitu kan, subhanallah ya, luar biasa kan. Dan ada di antara mereka tuh yang istilahnya dari ketika saya ngajar saya kan paham ya mana yang dia itu mahasiswi yang rajin ya ketika diberikan tugas, mana yang menunda tugasnya. Dan ketika saya
tahu ada mahasiswi yang dia menunda-nunda tugasnya padahal dia dari luar Jawa gitu ya, luar pulau. Maka saya waktu itu menasehati gitu mahasiswi ini, kamu tuh dari jauh nak ya, dari jauh gitu ya, kesini saja memerlukan ongkos yang banyak gitu kalau dibandingkan dengan kita yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Kenapa kok tidak rajin? Kenapa di sini hanya main-main gitu ya? Jadi gunakan kesempatan itu dengan baik, karena kesempatan itu nggak bisa datang untuk kedua kalinya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semuanya. Ya baik, wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.